Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 16 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. 294 senjata api jenis kocok berhasil diamankan Polda Banten bekerja sama dengan Dirjen Penegakan Hukum Taman Nasional Ujung Kulon. 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang terancam kekeringan akibat El Nino. Dinas PUPR Provinsi Banten akan menutup akses Jalan Mengger Caringin Kabupaten Pandeglang selama 4 bulan karena ada pelebaran dan perbaikan jalan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polda Banten bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Taman Nasional Ujung Kulon melakukan operasi gabungan untuk merazia senjata api jenis kocok yang kerap digunakan masyarakat di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk berburu. Dari operasi gabungan tersebut berhasil diamankan sebanyak 294 pucuk senjata api jenis kocok. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. 294 senjata api jenis locok diamankan petugas gabungan Polda Banten bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Taman Nasional Ujung Kulon dari masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi akibat maraknya perburuan rusa. Tim gabungan Dirkrim Polda Banten bersama dengan Gakum TNUK menggelar operasi gabungan sejak Juli hingga Agustus 2023 untuk melakukan razia kepemilikan senjata jenis locok yang kerap digunakan masyarakat di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk berburu. Dirkrim Polda Banten Kombes Pol Yudis menyampaikan, dalam operasi gabungan yang digelar, petugas juga menemukan tanduk rusa dari salah satu rumah warga serta jenis senjata api otomatis dan beberapa barang-barang yang kerap digunakan para pemburu dalam memburu buruannya. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Dirkrim Polda Banten Kombes Pol Yudis. Jadi ada keterlibatan petugas di dalamnya, Pak? Kami terus terang mendapatkan informasi dari Balai TNUK dan Kementerian LHK permohonan perbantuan untuk kegiatan Satgas Gabungan ini. Di beberapa kamera ada terlihat orang yang melakukan perburuan dan sudah kami lacak untuk pada saat ini memang kami dapatkan dari beberapa rumah ini kita lihat ada tanduk rusa dan lain-lain ini didapat di rumahnya mereka masing-masing dan kita sudah pernah melakukan celebrate di handphone mereka ada beberapa foto mereka melakukan perburuan rusa. Ini baru rusa. Adapun tulang belulang yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ini belum kita bisa buktikan apakah itu tulang badak apa bukan, masih di forensik. Namun ada beberapa TO yang sudah kita dapatkan, ada 6 orang yang kita dapatkan alat bukti yang kuat bahwa mereka sudah melakukan perburuan liar. 6 orang ini masih kita jadi TO. Nah, yang 6 orang yang kita tahan kemarin itu merupakan hanya kepemilikan senpi saja, hasil penggeledahan di seputaran rumah-rumah di seputaran TNUK. Jadi TO sebenarnya ini masih belum kita dapatkan, ada 6 orang. Dan itu sudah alat bukti sudah cukup, masih kita cari dan kita kejar. Namun untuk mengantisipasi supaya sukses kegiatan Satgas ini melindungi kawasan konservasi, tidak ada lagi melakukan perburuan liar, tentunya supaya masyarakat juga melakukan perbantuan kepada kita semua. Tadi saya sudah sampaikan, kita melibatkan camat, kepala desa, dan tokoh ulama lainnya, tokoh masyarakat, supaya masyarakat sukarela menyerahkan senjata yang notabene-nya katanya alasannya untuk berburu hama yang suka merusak perkebunan dan pertanian mereka. Itu saja sih. Di kesempatan yang sama, Dirjen Gakum KLHK Dr. Rasio Rido menyampaikan perburuan liar bila terus dibiarkan sudah pasti akan mengganggu habitat kelestarian satwa yang berada di Ujung Kulon. Selain badak berjula 1, dirinya juga memohon kepada kalangan masyarakat dan petugas kepolisian untuk mengamankan Taman Nasional Ujung Kulon dan menjaga populasi hewan di daerah Taman Nasional Ujung Kulon. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang terancam mengalami kekeringan akibat dampak El Nino. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyatakan telah melakukan antisipasi diantaranya dengan memetakan wilayah-wilayah mana saja yang akan mengalami kekeringan.
Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga telah meminta bantuan dari pemerintah pusat, yaitu benih tanaman yang tahan kekeringan serta pola tanam hemat air untuk 1.000 hektar. Berikut laporan Riama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan sebanyak 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang terancam kekeringan. Persoalan ini merupakan dampak dari fenomena El Nino. Ke-9 kecamatan yang terancam kekeringan diantaranya Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk, dan Kemiri. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Asep Jatnika menyatakan terkait El Nino mereka telah mengantisipasi. Salah satunya adalah memetakan wilayah yang akan terdampak kekeringan dan ada 9 kecamatan yang akan mengalami kondisi tersebut. Diketahui El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik. Diprediksi puncak El Nino akan terjadi pada Agustus sampai Desember. Asep menuturkan pihaknya juga telah meminta bantuan ke pemerintah pusat yakni benih tanaman yang tahan kekeringan serta pola tanam hemat air untuk 1.000 hektar. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan fenomena El Nino masih akan bertahan hingga akhir 2023. Sementara puncak El Nino yang menyebabkan kekeringan akan terjadi pada Agustus, September, dan Oktober. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab mengatakan, BMKG melihat fenomena El Nino akan bertahan hingga akhir tahun ini. Tetapi ketika berbicara tentang dampak, seiring dengan datangnya musim penghujan, dampaknya akan semakin berkurang karena di November sudah mulai ada hujan. Saya Riama Silitonga dari Heartline Radio untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSN di Banten. Pendengar, Dinas PUPR Provinsi Banten akan menutup akses Jalan Mengger Caringin di Kabupaten Pandeglang selama 4 bulan, mulai tanggal 21 Agustus hingga 30 November 2023. Penutupan akses jalan tersebut dikarenakan akan ada proyek pelebaran dan perbaikan jalan. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banten akan melakukan penutupan akses Jalan Mengger Caringin selama 4 bulan karena adanya pengerjaan proyek pelebaran dan perbaikan jalan. Selain itu, penutupan akan dilakukan karena pengerjaan pengerukan tanjakan Bangangah, tepatnya antara Kampung Baru, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi dengan Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Warga Kampung Baru Haji Ali mengatakan Jalan Mengger Caringin ditutup karena adanya pengerjaan perbaikan jalan. Menurutnya banyak kendaraan tak kuat menanjak, bahkan ada sampai mengalami kecelakaan karena lolos rem, terutama kendaraan barang. Camat Pulau Sari Gimas Radian mengatakan penutupan Jalan Mengger Caringin karena ada pengerjaan pengerukan tanjakan Bangangah dan pelebaran jalan. Ditutup mulai tanggal 21 Agustus sampai 30 November 2023 untuk arus lalu lintas kendaraan dari arah Caringin atau sebaliknya dari arah Mengger sementara dialihkan karena akan ada pengerjaan pengerukan badan jalan pas tanjakan Bangangah. Demikian Risma melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.